Dua tiga anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan sebelum presentasi dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kenalkan aku Tirta. Sebelumnya, aku mau tanya dulu nih kepada teman-teman. Teman-teman tahu Spider-Man? Teman-teman tahu Batman? Atau nih, teman-teman tahu Iron Man? Pastinya dong, udah tahu ya nggak? Itu merupakan superhero. Nah, superhero atau pahlawan nih. Tapi nih, teman-teman tahu nggak sih siapa pahlawan bangsa kita? Coba deh teman-teman sebutin siapa aja pahlawan bangsa kita nih. Siapa? Ayo, ayo. Satu buah itu siapa tuh? Oke, kamu. Iya, Gundala. Itu siapa? Gatot Kaca. Oke, oke, oke. Waduh, itu ada Soekarno jawabannya tuh, Soekarno katanya. Pangeran Diponegoro. Waduh, itu banyak banget nih jawabannya nih. Kalau kita ngomongin pahlawan bangsa kita nih banyak banget ya, tadi udah disebutin dari Gundala, Gatot Kaca, Soekarno, Pangeran Diponegoro juga ya. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang pahlawan bangsa, tentunya bukan hanya mereka yang mempunyai kekuatan super atau mereka yang melawan penjajah memakai bambu runcing dulu. Tetapi nih, ketika kita memaknai arti pahlawan dalam makna yang lebih luas, teman-teman, pahlawan itu di zaman sekarang bermacam-macam banget bentuknya nih. Ada yang menjadi pahlawan di bidang sosial, itu SJW, SJW. Tuh kan? Ini kayaknya para SJW nih teman-teman nih. Lalu ada juga pahlawan di bidang lingkungan hidup. Terus ada juga yang sekarang di pandemi kayak gini, yaitu pahlawan di bidang kesehatan, yaitu para dokter-dokter yang tentunya berada di garda depan buat menangani virus COVID-19 yang sedang marak seperti ini. Termasuk nih teman-teman semua, tahu nggak sih, kalian semua ini juga merupakan pahlawan. Waduh, karena kalian itu anak-anak bangsa yang tentunya akan menjadi pemimpin dan pahlawan untuk Indonesia di masa depan. Banyak anak-anak bangsa kita, kayak teman-teman semua sekarang ini yang duduk di kelas ini, tentunya telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Dari menciptakan teknologi yang lebih canggih, inovasi, dan juga prestasi-prestasi yang banyak banget diraih untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah luar negeri. Oke nih, berikut beberapa prestasi yang sudah diraih oleh anak-anak bangsa. Seperti contohnya, ini prestasi anak bangsa yang jadi juara Champion World Scholar Cup 2019 di Amerika Serikat. Lalu ada juga nih prestasi siswa Indonesia yang gak kalahnya, yaitu ada meraih terbaik kedua di Olimpiade Ekonomi Internasional sebagai juara umum tentunya. Walaupun masa pandemi kayak gini, ternyata anak-anak bangsa Indonesia masih bisa kreatif banget nih dan juga tetap berprestasi tentunya. Semoga teman-teman juga bisa menyusul mereka semua nih. Dan yang terakhir nih, tentunya ada juga siswa Indonesia yang meraih emas di Young Inventors Challenge di tahun 2019 kemarin. So, mereka berjuang layaknya pahlawan untuk mengharumkan nama bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia di dunia internasional, teman-teman. Saya doakan teman-teman semua nih bisa menjadi seperti mereka. Namun, teman-teman, di balik kemajuan teknologi dan sederet prestasi yang bergengsi yang udah diraih tadi, sayangnya masih belum merata di seluruh Indonesia. Bahkan hal-hal kebutuhan dasar saja belum didapatkan secara merata oleh seluruh warga negara Indonesia. Contohnya di sini, ada ruang kelas yang masih rusak, sehingga mengakibatkan kegiatan belajar menjadi terganggu. Mereka merupakan teman-teman kita yang juga bisa tentunya berkesempatan untuk meraih gelar-gelar sarjana, prestasi, kayak gitu. Tapi mereka masih belum mendapatkan fasilitas yang layak, yaitu tempat belajar yang tentunya bisa dibilang masih
kurang baik atau rusak. Nah, di sini ada fun fact-nya, teman-teman. Dari sekitar 1,7 juta ruang kelas di seluruh Indonesia, ada 1,2 juta yang tergolong rusak. Nah, mungkin sekarang kita menikmati salah satu dari 500.000 kelas yang nggak rusak sekarang ini. Begitu juga saya dulu. Tapi mereka yang di luar sana banyak sekali, teman-teman. Ada yang masih belajar dalam ruang kelas yang rusak tadi. Lalu, berikutnya ada akses jalanan yang rusak parah tentunya. Coba teman-teman lihat pada gambar di situ. Ada anak SMA berusaha untuk mendapatkan ilmu, namun harus melewati jalanan yang rusak parah, yang tentunya masih lumpur seperti itu dan mengganggu aktivitasnya. Tentunya aktivitas mereka pun jadi terhambat karena sulit berpergian, apalagi dalam musim hujan. Seperti di gambar, ternyata banyak beceknya gitu. Jadi sampai di sekolah mereka harus kotor-kotoran kayak gitu, tapi mereka rela demi menuntut ilmu. Itulah hebatnya anak-anak bangsa. Seperti kalian semua ini sekarang berada di sini sungguh luar biasa. Mau untuk belajar demi meraih masa depan yang baik. Lalu, the big question, apa pertanyaan besarnya di sini? Yaitu bagaimana cara membantu mereka? Mungkin saya tunjuk dulu teman-teman nih. Teman-teman semua ada yang mau ngasih pendapat gak? Gimana sih cara membantu mereka agar bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak dan lebih baik tadi? Oke. Baik. Nah, bener tuh. Iya. Kasih kelas yang lebih layak katanya. Lalu ini siapa nih? Diaspalin jalannya. Iya, boleh diaspalin. Dibikin fasilitas yang bagus ya. Guru-gurunya dikasih SDM yang lebih baik juga kayak gitu. Nah, tapi masalahnya teman-teman, untuk membangun kelas, membangun fasilitas yang baik, membangun jalan raya yang baik, akses fasilitas publik tadi, tentunya perlu dana. So, dananya dari mana? Nah, ayo coba teman-teman, ada yang mau jawab lagi nggak? Kasih pendapat nih ke sini nih. Oke, itu boleh tuh. Oke. Dananya dari mana? Dari menjual sumber daya alam. Oke, menjual sumber daya alam. Aku tampung dulu nih. Dari siapa lagi itu? Dari ngutang lagi berarti ya. Oke, dari utang katanya. Oke. Tuh, wah dari pajak katanya. Wah, bisa aja nih. Itu. Oke. So, teman-teman semua nih, ketika kita menjual sumber daya alam, tentunya sumber daya alam bisa habis. Nah, bisa kita menjual sumber daya alam kita banyak banget. Ya, kita emang Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah. Tetapi jika kita habiskan, kita jual semuanya, maka ya kita nggak punya apa-apa lagi nanti kayak gitu. Ya udah, kita nggak punya kas apa-apa lagi. Nah, sumber daya kan bisa habis kayak gitu. Lama regenerasinya. Terus kalau ngutang, nah nanti malah jadi dibully netizen lagi nih. Katanya utang Indonesia banyak banget katanya. Tapi padahal utangnya itu sendiri buat membiayai ini kayak gitu. Mending gak usah ngutang deh kayak gitu. Karena sekarang ini Indonesia tuh berada dalam kondisi keuangan yang cukup baik. Utangnya itu udah terkendali lah ibaratnya. Lalu tadi ada terakhir tuh yang jawab pajak. Nah, so bagaimana dengan pajak? Pajak sebagai penerima negara di sini buat teman-teman semua juga, ketika memikirkan dengan pajak itu sama kayak sumbangan ibaratnya nih. Kita patungan semuanya buat bangun negeri kita kayak gitu. Kira-kira setuju gak ya teman-teman? Kalau pajak nih dijadikan alat tadi sebagai uang, tentunya seperti patungan, kita semua untuk membangun akses fasilitas publik yang bagus tadi untuk teman-teman kita yang mungkin ada di jauh di sana, di kabupaten dan kecamatan sana, di desa-desa, dan juga untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang ada di manapun di seluruh Indonesia. Setuju nggak teman-teman?
Setuju. Oke, banyak banget ya setuju nih. Oke, nah tentunya teman-teman tahu nggak sih, dalam APBN 2020 yang jumlahnya itu 2.232,2 triliun, itu terdiri dari 0,02% hibah atau sebesar 0,5 triliun dari hibahnya. Lalu ada juga PNBP atau penerimaan negara bukan pajak dengan total 16,43% dari total APBN, yaitu sekitar 367 triliun. Dan tahu nggak sih yang paling banyak apa? Benar banget, pajak. Iya, pajak menyumbang 83,54% dari total APBN 2020. Jadi di sini 83,54% itu angka yang sangat besar banget, teman-teman, untuk menyokong Indonesia tentunya. Nah, oleh karena itu kita wajib banget nih dengan pajak. Jadi pajak itu memberikan kita kas negara yang tentunya untuk membangun Indonesia sendiri dari Sabang sampai dengan Merauke untuk pemerataan pembangunan kayak gitu. Dan seperti teman-teman lihat, Indonesia sekarang sedang berusaha untuk memajukan negaranya seperti meratakan pembangunan ke seluruh Indonesia dan meningkatkan pendidikan tentunya juga. Nah, teman-teman, berikutnya nih, dengan pajak tentunya, kita bisa bersama-sama membangun negeri. Dengan membayar pajak, kita bisa membangun negeri kita dari Sabang sampai dengan Merauke, teman-teman. Bayangkan, tidak hanya di sini yang mendapatkan fasilitas kelas yang bagus. Tidak hanya di sini kita mendapatkan jalanan yang bagus yang memakai aspal gitu. Bisa dijalani dengan tenang, dengan enak. Tetapi bisa kita bagikan itu semua ke seluruh Indonesia kita. Mari kita rangkul teman-teman kita semua dari Sabang sampai dengan Merauke. Kita bantu mereka semua untuk menjadi lebih baik. Karena semuanya adalah satu. Kita semua adalah Nusantara. Satu Indonesia berjaya. Mari bersama membangun negeri dengan bayar pajak. Karena orang yang membayar pajak merupakan pahlawan bangsa. Tentunya kita semua merupakan pahlawan bangsa ketika membayar pajak. Oke teman-teman, aku ucapin terima kasih teman-teman udah mengikuti tadi penyampaian yang telah aku berikan. Dan tentunya teman-teman semua boleh banget ya bisa memasukkan saran maupun kritik kepada saya atas penyampaian yang telah saya berikan juga. Dan mungkin mengenai materi yang saya berikan, kalau ada evaluasinya, teman-teman bisa memasukkannya lewat link berikut, yaitu di situ ada staner.id/saran kritik. Oke. Satu kalimat untuk kita semua, yaitu pajak kita untuk kita. Saya Muhammad Tirta Artesian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.